Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Syekh nanti menyampaikan tausiah, memberikan nasihat kepada kita, maka sedikit saya akan menyampaikan profil beliau. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka supaya kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada takmir masjid beserta jajarannya yang sudah memberikan kami peluang dan waktu untuk dapat bersilaturahmi di masjid ini. Yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu gelar dan pangkat Bapak dan Ibu sekalian, maka kami ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh ini namanya adalah Syekh Adel Ahmed Al-Bahri, yang berasal dari Yaman. Yang mana beliau ini sarjana syariah dan hukum Universitas San'a, kemudian magister syariah dan hukum Sudan, kemudian peneliti PhD, juga lulusan dari Pusat Penelitian Ilmiah San'a Yaman, hafiz Al-Quran 30 juz dengan riwayat hafaz, kemudian hafiz hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah, kalau tingkatannya kalau kita di Indonesia ya kiai ya Pak. Jadi ini ulama kapasitasnya, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan kita nasihat, memberikan tausiah pada malam hari ini. Kami minta pada Bapak dan Ibu untuk tenang, suaranya mungkin ditahan. Tafadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mati al-'azimah. صيام رمضان وقيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Setelah Syekh tadi menyapa kita bersama dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyapa kita bahkan dengan bahasa Indonesia tadi Pak ya. Nah, sedikit-sedikit dia bisa bahasa Indonesia. Kemudian Syekh mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu agung, nikmat yang besar yang diberikan kepada kita umat Islam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan man qoma Ramadan, barang siapa yang qiyam, berarti puasa di siang hari, salat di malam hari dengan iman, dengan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ubashshirukum bi arba' jawaiz min Allah ta'ala lakum man yajlis majlis al-dhikr. Dan keutamaan yaitu adalah ada 4 keutamaan bagi orang-orang yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di majelis-majelis zikir. Jaizatul ula sa'adatul qalb kama qala Allah ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum
Yang pertama yaitu adalah menyangkut masalah hati. Yang mana hati kita ini tadi tenang, seperti ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati kita itu tadi akan menjadi tenang. Dan yang kedua yaitu adalah hadirnya malaikat yang mulia ketika di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengampunan diri Allah Subhanahu wa taala dengan majelis-majelis yang baik seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu adalah perkumpulan yang baik yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian." Anta ayyuhal 'abdul faqir al-miskin al-dha'if, indama tadhkurullah, Allahul 'azim al-karim al-qawiyyul jalil yadhkuruka anta. Kita yang lemah, kita yang fakir, kita yang miskin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha agung, yang maha mulia. وإذا ذكرك الله رزقك ورحمك وغفر لك ورضي عنك وأدخلك الجنة. Maka kita yang lemah, kita yang tidak berdaya ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ingat kepada kita hamba yang fakir, hamba yang lemah. Ikhwani, syahrul Ramadan huwa syahrul rahmati wal maghfirah. Dan bulan suci Ramadan juga dikatakan dengan bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul khair wal ihsan. Bulan yang dikenal dengan bulan kebaikan, bulan ketaatan. Wa syahrus salihat wal hasanat. Yang mana pada bulan-bulan itu tadi manusia menjadi soleh dan soleha seluruhnya. Wa ahabbu wa afdalul ashhuri wal ayyam 'indallah. Dan ini adalah bulan yang terbaik, hari yang terbaik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Fi hadha asy-syahr yaghfiru Allahu adh-dhunub wal khataaya. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Fi hadha asy-syahr yaktubu Allah as-sha'imin wal qa'imin min ahli jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini juga mencatat amal-amal kebaikan kita, baik puasa dan salat yang kita lakukan itu adalah sifatnya penduduk surga. Wa fi hadha asy-syahr yu'tiqu Allahu riqaba 'ibadihi al-mu'minin minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan, memerdekakan kita umat muslim ini dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Indama yadkhul Ramadan al-kaunu kulluhu yataghayyar. Tatkala bulan suci Ramadan datang, maka seluruhnya berubah. Abwabul jannati tuftah wa abwabun nari tughlaq. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyayatin tusjan wa tusaffad. Setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Ramadan al-qulubu takhsha wal 'uyunu tadma'. Maka di bulan suci Ramadan ini hati kita dan mata kita hendaknya juga berubah. Wa ya'udul muslimu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tul al-'am wa nahnu ba'idun 'anillah, mashghulun bid-dunya. Fa idza ja'a Ramadan na'udu ila Allah wa ila al-masjid wa ila al-Qur'an. Di 11 bulan yang lain mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari di bulan suci Ramadan ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan huwa syahrul ruju' ila Allah wa huwa syahrut taubah wa huwa syahrul maghfirah.
Bulan suci Ramadan adalah bulan kembalinya seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يجتهد في العبادة اجتهادا عظيما. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling giat beribadah tatkala memasuki bulan suci Ramadan. كان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه القرآن. Tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. والصحابة رضي الله عنهم كان الليل كله قيام إلى الفجر والنهار ذكر وعبادة وجهاد. Bahkan para sahabat menggunakan waktu malamnya untuk sholat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di siang hari digunakan untuk puasa, untuk zikir dan melakukan hal-hal yang baik di dalamnya. لأن رمضان هو شهر التجارة والربح مع الله. Karena bulan suci Ramadan ini itu adalah bulan berdagangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan. أصحاب الدنيا وأصحاب الأموال وأصحاب التجارة في رمضان يجتهدون حتى يكسبون المال الكثير. Bagi orang-orang yang punya harta, bagi orang-orang yang cinta kepada dunia, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. والصالحون في رمضان لهم تجارة ولكن مع الله بالصالحات والقرآن والقيام وذكر الله. Kalau bentuk perdagangan kita dengan manusia ketika di dunia mungkin untuk mendapatkan harta, tapi bentuk perdagangan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan beruntung. ما هي التجارة مع الله التي من أصحابها هم الفائزون؟ Apa bentuk perdagangan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan mulia kepada kita? اسمعوا هذه الآية العظيمة في كتاب الله. Dengarkan dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Innalladzina yatluna kitab Allah qiraatul Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an. Wa aqamus salat, al-fara'id wa an-nawafil. Kemudian setelah membaca Al-Quran, mengerjakan solat, baik solat wajib maupun solat sunnah-sunnah yang lain. Kemudian setelah itu sifat selanjutnya yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, yakni dengan secara terang-terangan maupun dengan diam-diam. Ahlul Quran, ahlus salat, ahlus sadaqah yarjuna tijaratan lan tabur. Humul faizun, ahlul jannah, lianna tijara ma'allah al-karim. Maka ahlul Quran, ahli salah, kemudian juga ahli kebaikan yang lain, sedekah, yakni mereka itu adalah bentuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diganjar dengan pahala yang sangat besar. إخواني رمضان هو فرصة من الله عظيمة لنا حتى نتوب ونعود فيغفر لنا الذنوب. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita dan menghapus dosa-dosa kita. Allahu rahimun karimun huwa yuhibbuna ya'lam anna 'indana dhunub wa ma'asi faja'ala lana Ramadan hatta natub wa na'ud ilayhi fayaghfir lana wa yarhamna. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita menghadiahkan bulan Ramadan ini kepada kita untuk memperbanyak amal dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Fababul jannati fi Ramadan maftuh. Udkhul babal jannah wa sabiq ma'al musabiqin as-salihin. Maka inilah makna pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah kalian seluruhnya dengan memperbanyak amal soleh. ولا تكن من الغافلين الذين يضيعون رمضان في النوم والحديث وأمام التلفاز.
Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang lalai, jangan kita menjadi orang yang sibuk dengan menonton televisi, dengan media-media sosial yang lain, tersibukkan waktu kita, padahal bulan Ramadan ini adalah bulan untuk beramal. في رمضان نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة مع المسلمين. Dan bulan suci Ramadan ini harus kita betul-betul jaga sholat 5 waktu kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي رمضان نترك الذنوب والمعاصي التي نفعلها لله. Maka bulan suci Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tinggalkan maksiat, mari tinggalkan dosa-dosa, mari tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. في رمضان نكثر من قراءة القرآن فهو أحب الكلام عند الله ورمضان شهر القرآن. Akan tetapi kita perbanyak membaca firman Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. في رمضان نكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أحب الكلام عند الله. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak zikir juga dengan kalimat takbir, tasbih dan tahlil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ورمضان يعلمنا حسن الأخلاق فإن الصيام الله فرضه لأجل التقوى والخوف والمراقبة من الله. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tarbiyah, yang mengajarkan kita pendidikan untuk melakukan kebaikan di dalamnya. إخواني هناك ملايين من المسلمين في القبور هم يتحسرون يتندمون يتمنون يوما واحدا أو ليلة في رمضان. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, miliaran penduduk kubur berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan satu hari saja bulan Ramadan. لأن كل يوم واحد في رمضان ليلة واحدة بل ساعة دقيقة عظيمة قديرة عند الله سبحانه. Karena apa mereka minta sehari saja di dalam bulan suci Ramadan? Karena setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jamnya di dalam bulan suci Ramadan amal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. بالله عليكم لو خرج رجل من أهل القبور إلى الدنيا في رمضان ماذا يفعل؟ Kalau seandainya ini Pak diberikan kesempatan kepada orang-orang ahli kubur yang sudah meninggal itu tadi hidup di dunia, apa yang mereka minta? هل يبني البيت؟ Apakah mereka minta kembali ke rumahnya? هل يبحث عن زوجة؟ Apakah dia ingin kembali kepada istrinya? يجلس أمام التلفاز؟ Apakah dia ingin kembali duduk menonton televisi? يذهب إلى السوق ويجلس مع الأصحاب؟ Apakah dia ingin pergi ke pasar, ingin bertemu kembali dengan temannya? لا والله يجلس في المسجد ساجدا لله يصلي لله. La, tidak, demi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan itu semua, akan tetapi mereka menginginkan duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kita yakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dikembalikan ke atas muka bumi ini. Ya Allah, tunda sebentar saja ajalku ya Allah. Tunda sedikit lagi, sebentar lagi. Seandainya engkau ditunda ajalmu barang semenit, barang 1 detik, apa yang ingin kamu lakukan? Fa'asaddaqo, saya ingin bersedekah ya Allah. Kenapa? Wa akun minas solihin, supaya saya menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. إخواني ربما رمضان هذا يكون لنا رمضان الأخير في الحياة فلنحسن العمل الصالح فيه. Wahai saudara-saudaraku, bayangkan seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang kita lakukan? الفائز الذي يعرف أن رمضان أيام قليلة يجعل الليل والنهار في العبادة والقرآن والذكر.
maka tentu kita akan merasa sedikit sekali bulan ini kepada kita yang kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. والمسكين الذي يضيع هذا الشهر العظيم في الغفلة والنوم والعمل غير الصالح. Sungguh sangat sedih sekali, miris sekali melihat orang-orang yang menggunakan waktunya di dalam bulan suci Ramadan untuk kesibukan-kesibukan, tidak beramal, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. إخواني من أعظم وأحب الأعمال الصالحة عند الله في شهر رمضان الصدقة والإحسان. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah amal yang paling besar, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان يتصدق وينفق كثيرا. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya bersedekah sebanyak-banyaknya ketika di dalam bulan suci Ramadan. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu sangat dermawan, dan dermawan beliau itu tadi mencapai puncak kedermawanan ketika memasuki bulan suci Ramadan. من أراد أن يغفر الله له الذنوب عليه بالصدقة فالصدقة تكفر الذنوب. Barang siapa yang ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia dengan melaksanakan sedekah. ومن يريد المال والبركة فعليه بالصدقة. Barang siapa yang hartanya hari ini ingin berkah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, hendaklah bersedekah. ومن يريد الشفاء والعافية عليه بالصدقة. Dan barang siapa yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, dilanggengkan kesehatannya, maka hendaklah bersedekah. ومن يريد الفوز والجنة عليه بالصدقة. Bahkan barang siapa yang ingin pahala yang besar dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersedekah. اسمعوا إخواني لهذه الآية العظيمة في سورة آل عمران. Wahai saudara-saudaraku, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, mari berlomba-lomba, mari bercepat-cepat, mari berdahulu-dahului. Tentang apa kita harus bercepat-cepat? Yakni kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi diperuntukkan untuk siapa ini? Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, man ahlul jannah, man hum ma sifatuhum hatta nakun minhum. Allah yujib. Kemudian ada yang bertanya, ya Allah, ya Rabbku, apa sifat dari ahli jannah? Siapa mereka sebenarnya? Apa ciri-cirinya? As-sifatul ula li ahli jannah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sifat yang paling pertama itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya. Dengarkan ini Bu, dengarkan ini Pak. Fisarra wa dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ahlus sadaqah hum ahlul jannah fil akhirah. Maka berdasarkan ayat ini, ahli sedekah mereka itulah ahli jannah, penduduknya surga. Ikhwani, alhamdulillah nahnu fi khair wa ni'mah wa indana at-ta'am wasyarab, walakin hunaka muslimun fi Palestin la yajiduna at-ta'am wasyarab wal libas. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit berita kepada kita yang mungkin sudah tahu, yang sudah maklum bahwa hari ini kita berbuka bisa ada makanan, bahwa hari ini kita berbuka masih bisa minum, sementara ada ternyata saudara-saudara kita seiman
satu Rabbnya, satu Rasulnya, satu Al-Qurannya sama dengan kita. Di Palestina sana mereka tidak dapat makan dan tidak dapat minum sebagaimana kita hari ini. إخواننا المسلمون في فلسطين يقولون لا إله إلا الله. إخواننا في الدين اليهود لعنهم الله من 70 سنة وهم يقتلون ويدمرون البيوت والمزارع لإخواننا المسلمين. Padahal mereka itu tadi mengucapkan la ilaha illallah sama seperti kita, akan tetapi mereka dijajah, mereka dizolimi oleh orang-orang Yahudi sampai selama 70 tahun ini tidak berhenti. ويدخل اليهود إلى المسجد الأقصى مصر النبي الكريم وينجسون ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. Apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin Palestina? Apakah mereka ingin merebut hartanya, ingin merebut jabatannya, ingin merebut harta di sana? Tidak. Yang mereka inginkan adalah Masjidil Aqsa. Wallahu ta'ala yaqul innamal mu'minuna ikhwanuna yajib an nu'inahum nansuruhum bima nastati' min al-mal wat ta'am. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita orang-orang beriman ini saudara, Pak. Kita orang-orang beriman ini bersaudara walaupun bukan satu ayah, satu ibu, satu darah, satu nasab, satu suku, satu bangsa, tapi kita diikat oleh satu payung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man at'ama musliman at'amahu Allah min ta'amil jannah. Maka barang siapa yang memberikan sesuap makanan saja kepada saudara sesama mukmin, sesama iman, maka Allah juga akan berikan makanan yang terbaik di jannah kelak. Wa man kasa musliman kasahu Allah min libasil jannah. Barang siapa yang memberikan pakaian kepada kaum mukminin, kaum muslimin, maka Allah juga akan ganti berikan dia kelak di jannah. Wal hasanah bi 'ashri amthaliha wa yudha'ifu Allah wa yazid. Maka kita berikan sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Wallahu ya'khudhu as-sadaqa walau kanat saghira fa yaj'aluha mithlu al-jabal subhanahu al-karim. Allah Subhanahu wa taala tetap menerima berapapun infak kita, berapapun sedekah kita yang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tetap diganti dengan yang sangat besar. Ikhwani nahnu fi syahril khair wal ihsan. Wahai saudara-saudaraku, kita berada di dalam bulan yang baik, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Wallahu fi hadhihi al-laila fataha lana bab ila al-jannah bis-sadaqah lillah wa fi sabilillah. Demi Allah, bahwa kalau kita di malam hari ini berinfak bersedekah fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga untuk kita. Muassasat Jinta Al-Aqsa tajma'u al-mal min al-muslimin وتعطيه للفقراء إطعام المساكين والأيتام للمسلمين في فلسطين. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Amal Cinta Al-Aqsa yang bergerak di bidang sosial, khusus membantu saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, ini membuka peluang amal kepada Bapak dan Ibu sekalian. فلنجاهد في سبيل الله ونسابق إلى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah kita bersungguh-sungguh, hendaklah kita memperjuangkan agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwani, al-malu hadha laysa maluna huwa malullah wa man akhrajahu lillah Allah yarudduhu wa yudha'ifuhu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, harta yang hari ini pada kita dititipkan sebetulnya bukan harta milik kita, akan tetapi harta milik Allah Subhanahu wa taala. فلنقدم لآخرتنا ونشتري الجنة بأموالنا والله يحب المحسنين. Apa buktinya harta itu bukan harta kita? Tatkala kita mati meninggal dunia, maka harta itu tadi tinggal, tidak ikut masuk ke dalam kuburan kita. Maka hendaklah kita jadikan harta itu tadi sebagai harta yang kekal, yaitu dengan infak dan sedekah fi sabilillah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum
وجعل الصدقات رحمة ومغفرة وجعلنا جميعا من أهل الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. Syekh kemudian mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita diturunkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berinfak, bisa bersedekah pada malam hari ini dengan niat tulus, dengan niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tercatat sebagai orang-orang penduduk surga, supaya kita tercatat sebagai orang-orang yang kelak menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih punya rezeki dan masih punya hal-hal yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh seluruhnya. Mungkin anak Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami tambahkan bahwa kami Amal Cinta Al-Aqsa juga banyak program-program kita. Salah satunya yaitu adalah yang bisa dilihat seperti ini Pak ya. Karena kejadian di Gaza tersebut, 97% air di Gaza tercemar. Ibaratnya saudara-saudara kita itu ingin minum air yang sehat itu susah. Maka program kita salah satunya yaitu adalah memberikan air bersih kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim, bahwa kita setiap mukmin ini tadi di dalam berkasih sayang, di dalam saling mencintai, di dalam saling memperhatikan, itu seperti satu tubuh, masalul jasad idastaka minhu atwun tada'a lahu sairul jasad. Kalau salah satu anggota tubuh kita ini tadi merasakan sakit, jempolnya misalnya Bu, jari kelingkingnya, maka seluruh badan ketika itu pasti merasakan ketidaknyamanan. Jempol kita ini menginjak batu, menginjak puntung rokok, kemudian tersandung batu, sakit. Mata kita meneteskan air, padahal ya sakit kaki. Maka perumpamaan seorang mukmin itu seperti itu, seperti satu jasad. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berada di Palestina hari ini berjuang mati-matian untuk mempertahankan Al-Aqsa. Bahwa Al-Aqsa ini adalah bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa adalah lambang kesucian. Masjidil Aqsa adalah lambang kehormatan yang sekarang kaum muslimin Palestina mewakili seluruh kaum muslimin yang ada di dunia untuk mempertahankan bumi Allah tersebut. Padahal kita juga berhak, kita ini juga berhak memiliki Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa dicaplok tanahnya, kita berhak membela, karena itu adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang suci. Maka pada hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin pergi ke sana. Kita nggak mungkin untuk ikut-ikutan memangkul senjata ke sana. Karena hari ini kita banyak kesibukan, kita banyak pekerjaan, banyak urusan kepada keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Akan tetapi niat kita tidak boleh redup. Walaupun kita tidak bisa berjihad dengan badan dan fisik kita, akan tetapi kita punya hal yang lain, yaitu berjihad dengan harta kita. Maka mari kaum muslimin dan muslimat yang pada malam hari ini beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Amal Cinta Al-Aqsa membuka peluang. Barang siapa
yang berinfak sejumlah 10 juta rupiah pada malam hari ini, maka kami dari Amal Cinta Al-Aqsa akan memberikan apresiasi kepada dirinya, yaitu berupa sebuah figura. Bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak 10 juta rupiah pada malam hari ini bukan jual beli Pak, akan tetapi hanya ucapan terima kasih dari kami Amal Cinta Al-Aqsa. Kami akan berikan figura dan syal nantinya kepada orang yang mau pertama kali berinfak, bersodakoh sejumlah 10 juta rupiah. Silahkan bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak 10 juta rupiah pada malam hari ini, bisa angkat tangan, bisa maju ke depan. Saya tahu hari ini bapak nggak bawa uang, ibu nggak bawa uang. Kami tidak minta cash Pak. Yang penting ada niat dulu. Bisa bayarnya belakangan. Bayarnya tunggu gajian, bayarnya tunggu panen, bayarnya tunggu dapat rizki. Boleh atas nama diri sendiri, boleh atas nama orang tuanya, boleh atas nama saudara-saudaranya, boleh atas nama perkumpulan masjid, majelis taklim, arisan, dan lain-lain. Jadi bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak 10 juta rupiah, nggak harus cash bayarnya, boleh bayarnya dicicil, boleh bayarnya itu tidak hari ini, tunggu kita dapat rizki. Maka pada malam hari ini kami akan memberikan apresiasi berupa sebuah figura dan sal nanti yang akan diberikan oleh Syekh. Ada bapak dan ibu yang ingin berinfak 10 juta rupiah, silahkan angkat tangannya, tidak harus cash bayarnya sekarang. Ada bapak dan ibu yang ingin berinfak 10 juta rupiah, silahkan, boleh atas nama majelis taklim, boleh atas nama arisan atau masjid atau mungkin desa, silahkan. Yang penting kita wasari'u, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan pada malam hari ini. Silakan bapak dan ibu yang ada, mungkin dari sebelah kiri, yang pertama kali berani infak 10 juta rupiah, bagi ibu dan bapak silahkan maju ke depan. Kalau misalnya malu, ditemanin nggak apa-apa Pak. Ada kira-kira bapak dan ibu mungkin yang di belakang? Ada? Silahkan acungkan tangan Bu. Bapak yang di sebelah kiri? Sebelah kanan? Ada Bu? Yang penting kita punya niat dulu. Ada yang berinfak berani? Satu orang pemberani ke depan. Ada bapak, ibu? Kalau misalnya malu maju nggak apa-apa, nanti maju. Yang penting nanti silahkan dipanggil panitianya yang ingin. Di panitia kita ada di depan ini yang pakai logonya ACA, Amal Cinta Al-Aqsa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau 10 juta rupiah kebesaran kita turunkan Pak, bagi yang mau berinfak sejumlah 1 juta rupiah saja pada malam hari ini, boleh atas nama masjid, atas nama arisan, atas nama majelis taklim, gak harus bayar sekarang. 1 juta rupiah, maka kita akan berikan syal yang dipasang oleh Syekh nanti yang akan diberikan oleh Syekh. Bagi yang mau berinfak 1 juta rupiah pada malam hari ini, silakan maju ke depan, kita akan berikan apresiasi. Kalau harganya ini mungkin nggak sampai Pak ya 1 juta, tapi kita ini hanya bentuk apresiasi, ucapan terima kasih dari kita untuk bagi kaum muslimin yang pertama kali mau berinfak 1 juta rupiah. Silahkan, ada mungkin ibu-ibu ini belakang, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Yang membukakan hati-hati bapak dan ibu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak memaksa di sini bahwa pertemuan kita tentu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau dipertemukan dengan orang yang baik, di tempat yang baik, di bulan yang baik, di malam yang baik, sehabis melakukan amal soleh, tidak mungkin Allah menginginkan kerusakan kepada kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan kepada kita. Pasti pertemuan kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Takbir. Silakan yang berani lagi infak 1 juta rupiah, maka silakan maju saja ke depan, Pak. Boleh diatasnamakan untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh diatasnamakan untuk anak yang sudah meninggal. Insya Allah harta bapak dan ibu sampai ke Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat di sana, ganjaran pahalanya besar sekali. Tidak sama kita dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala orang yang sholat di sana. Bayangkan Pak Bu, kita nggak bisa ke sana, tapi infak sodako kita sampai ke sana, kemudian pahalanya mengalir terus kepada kita, mengalir terus ke dalam kuburan kita. Ini adalah bentuk tijarah, perdagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguntungkan. Mungkin kita tidak akan ketemu lagi selepas ini. Mungkin kita tidak akan bisa bersama lagi setelah ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan sehingga pada malam hari ini kita bertemu. Mungkin bagi bapak dan ibu tertulis rizkinya, hartanya untuk infak dan sedekah di Masjidil Aqsa. Silakan Pak, jika masih ada bapak dan ibu silakan maju. Kalau malu sendiri boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat juga. Silahkan. Kami bacakan infak keliling pada malam hari ini berjumlah 543.500. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berinfak diganjar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir karena sudah malam, mungkin kita masih ada kegiatan. Yang masih berani Pak, ibu di belakang infak 1 juta rupiah masih ada? Masih ada? Yang mau berinfak lagi 1 juta rupiah? Ada Bu di belakang? Masya Allah, takbir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan hati kita. Kalau tidak dibukakan oleh Allah, kita nggak mau Pak. Harta-harta kita yang nyari, kita yang kerja, masa kita berikan kepada orang lain? Padahal hakikatnya harta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk usaha kita, bentuk harta kita supaya bertambah dan barokah ini adalah salah satunya tidak hanya usaha, tidak hanya ikhtiar, tapi infak dan sedekah ini juga termasuk. Takbir. Masya Allah, ini dari ibu-ibu semua ini. Dari bapak-bapak ada, jangan ketinggalan ini Pak. Silahkan bagi bapak-bapak yang ada untuk angkat tangan. Untuk suaminya Pak Haji, Pak Zulfikar, suami Ibu almarhum. Tak ingat Zulfikar. Pak untuk suami Ibu. Masya Allah, ini dihadiahkan untuk suami ibu yang bernama Pak Zulfikar. Mudah-mudahan walaupun beliau sudah tidak di sini, akan tetapi pahalanya mengalir. Ini pahalanya mengalir Pak, Bu. Ini pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat nanti. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Ada yang mau lagi infak 1 juta rupiah? Kalau ada silahkan angkat tangan, maju, mungkin dari mas-masnya. Ada? Sebelum kita tutup, ada lagi? Cukup? Terakhir ada lagi? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya di dalam kebaikan, baik yang berinfak maupun yang belum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi peluang-peluang yang lain kepada kita, dipanjangkan umurnya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mau berinfak berapa saja, ini bisa dilihat rekeningnya. Yang penting kita punya niat dulu untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membahasnya.
Maka kami dari tim Amal Cinta Al-Aqsa pada malam hari ini mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengganggu waktunya. Terima kasih diberikan kesempatan kami di masjid ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di dunia, tapi bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.